Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permaisuri SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 3 Matiro Sompo, Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, ya, tidak ada Bapak itu kecuali saya. Ibu guru yang saya hormati, teristimewa Ibu Permaisuri selaku CGP calon guru penggerak angkatan ke-10, dan secara kebetulan tempat tugas induknya di UPT SMP Negeri 3 Matiro Sompo. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih sempat melaksanakan tugas-tugas keseharian kita pada hari ini. Salam dan taslim kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini karena ada kegiatan calon guru penggerak yaitu Permaisuri pada hari ini menyangkut masalah diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Permaisuri nanti ini kalau sudah selesai bisa lebih aktif lagi di sini menjadi guru penggerak, bergerak dan digerakkan orang-orang yang ada di sini. Walaupun sesungguhnya bahwa kita ini masih bersemangat, tapi tentu sudah lain suasananya apabila ada guru penggerak di sini selalu mengingatkan kita, menggerakkan kita supaya tidak lalai dalam kegiatan-kegiatan kita, yaitu kegiatan utama kita, yaitu mendidik, mengajar. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dan kali ini saya akan membuka acara atau kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10 UPT SMP Negeri 3 Matiro Sompo tentang diseminasi budaya positif dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini bisa mengikuti acara selanjutnya, dan barangkali itulah yang perlu saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya akan persilakan kepada calon guru penggerak untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan ini. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Ibu-ibu guru yang ada di sini karena bersedia meluangkan waktunya mengikuti kegiatan saya lagi.
di mana kegiatan sebelumnya juga kita pernah berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, kegiatan hari ini adalah aksi nyata modul 1.4, namanya diseminasi budaya positif. Kenapa? Karena diseminasi itu sendiri adalah penyebaran gagasan atau ide, sehingga saya ingin berbagi mengenai budaya positif yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Ya, selanjutnya ini adalah kesepakatan forum diskusi. Sebelum kita lanjut, ini ada dua yang telah saya masukkan, yaitu menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin kalau memang ada yang ingin ditambahkan, bisa teman-teman sekalian mengusulkan kepada saya dan kita akan sepakati bersama. Soalnya kalau ada yang berpendapat, ya kita harus mendengarkan bersama. Kemudian pendapat tidak ada yang salah ya teman-teman. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya di sini saya permaisuri SPD calon guru penggerak angkatan 10 itu didampingi oleh dua orang, yaitu fasilitator dan pengajar praktik. Ya, di mana fasilitator saya itu adalah Bapak Samsul Aidin SPD MM yang berasal dari Kabupaten Selayar. Yang sampai saat ini memang kami masih pertemuannya secara tatap maya. Namun sudah banyak sekali arahan-arahan dan ilmu yang diberikan kepada saya. Begitu pula dengan pengajar praktik saya, Ibu Tenriasa, yang pada kesempatan yang lalu pada saat diskusi visi dan prakarsa perubahan itu sudah datang ke sini memberikan pembimbingan dan pendampingannya kepada saya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kita meregangkan diri dulu. Sebelum masuk materi, selama 30 detik bisa sambil lihat ke kanan dan ke kiri ke teman-teman. Jangan sampai ada yang tidak mau senyum, tapi karena lihat ibu-ibu senyum, akhirnya juga ikut senyum. Ya, ayo senyum di. Ya, selama 30 detik. Ya, ini peregangan muka ini. Sebelum nanti kita memasuki materi yang cukup padat. Ya, sudah ya. Ya, lanjut. Ini adalah materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi apabila kita dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang nyaman dan aman bagi peserta didik kita. Kita sebagai guru yang baik juga harus memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi bagaimana caranya kita dapat menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Nah, ini ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif dan akan kita bahas satu persatu. Semoga nanti kita bisa memahami dengan baik, wah ternyata seperti ini budaya positif di sekolah ini. Disiplin positif. Nah, bagaimana? Apakah pernah ibu-ibu pernah dengar kata disiplin positif? Belum? Ya. Ya, jadi kalau baru, disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik dan akhirnya peserta didik itu sadar untuk melakukan nilai-nilai kebajikan ini. Kalau nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu pernah dengar? Belum juga.
Sebenarnya sudah bagian nilai-nilai kebajikan ini pasti sudah pernah, cuma tidak tahu yang mana nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi saya perlihatkan seperti ini. Nilai-nilai kebajikan itu di sini dibagi menjadi 6 yang merumuskan. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, ini pasti sudah paham. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini lanjut lagi, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau yang ini kan tidak pertama kali lagi didengar ya, ibu-ibu. Iya. Seperti ini, cinta kepada Tuhan, kejujuran, dapat dipercaya, itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Empati, kesadaran diri, kebaikan. Nah, ini semualah yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sesuatu. Disiplin diri dapat membuat murid menjadi paham dan menyadari bahwa motivasi internal itu lebih penting, bukan lagi paksaan, pujian, dan hukuman yang mendasari apa yang dia lakukan. Ya, lanjut untuk materi yang kedua, konsep yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi, ibu-ibu, menurut kita apa itu motivasi? Ya, dorongan. Jadi motivasi itu dorongan yang membuat kita melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu ada motivasinya. Nah, saya misalnya seperti ini. Kita ke sekolah karena apa? Kita datang ke sekolah pagi-pagi misalnya. Motivasinya apa? Apakah karena tidak mau dianggap terlambat di guru piket? Kemudian apakah karena mau dibilang rajin sama teman-teman yang ada di sekolah? Atau karena memang itu berasal dari dalam, kita harus menjadi guru yang baik, yang harus tepat waktu dan memberikan pengajaran kepada peserta didik kita. Yang mana kira-kira motivasi kita pergi sekolah? Oh, yang ketiga. Iya, jadi berasal dari dalam diri, betul, bukan karena tidak mau apa dipikir. Atau mau dapat penghargaan misalnya dari kepala sekolah. Ya. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ya, tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kalau tadi alasannya kita ke sekolah karena takut terlambat dan alpa di absen, berarti itu masih kita mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu masih bersifat eksternal, motivasinya masih dari luar. Begitu pula dari motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau tadi mau dibilangin sama teman-teman tak, wah rajin aja ya, berarti itu adalah ingin mendapatkan ada yang kita inginkan dari orang lain. Dan motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Kalau yang ketiga tadi, kita benar-benar sadar diri bahwa ini adalah tugas kita ingin menjadi guru yang baik, berarti ini adalah motivasi yang mendorong kita melakukan sesuatu itu. Jadi ingin menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, motivasi ini bersifat internal, berasal dari dalam diri kita. Itu jadi kita sebagai peserta didik di sekolah, guru harus menumbuhkan motivasi internal itu pada murid kita. Jadi
peserta didik harus memiliki motivasi yang ketiga, bukan lagi motivasi yang pertama dan kedua tadi. Jadi dia juga datang ke sekolah bukan karena bilang nanti dimarahi kalau tidak ke sekolah, misalnya begitu. Takut mengumpulkan tugas karena nanti dimarahi kalau tidak. Jadi kita mau mewujudkan motivasi yang ketiga yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, ini ada kasus ibu-ibu, nanti saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada suatu saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, ia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA dan tergagap, malu luar biasa, dan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Jadi dari kasus di atas ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Ya, bagaimana ibu-ibu, ada yang mau memberikan pendapatnya? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno yang membiarkan tadi IPA ditertawakan sama teman-temannya, menyuruh IPA memegang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan? Tidak, Bu. Iya. Tidak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IVA itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, jadi hukuman ya. Menurut Anda, menurut Ibu, tindakan Pak Seno adalah hukuman. Nah, kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Ibu-ibu. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak bisa dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru memberikan, murid hanya menerima. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan tadi Pak Seno kepada IPA adalah hukuman. Ya, karena secara tiba-tiba kemudian menyakiti anak, guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Nah, sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas bersama murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid mengetahuinya. Jadi misalnya, nanti kalau sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas, kamu akan seperti ini. Ya, begitu, itu adalah konsekuensi. Jadi sudah tahu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada lagi. Nah, kita mau pilih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, jadi tambahan konsekuensi itu biasanya berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Murid diminta mushaf 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Jadi ternyata ibu-ibu sekarang sudah paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, namun Bapak Ibu, ternyata kita ini tidak dianjurkan memberikan hukuman dan konsekuensi kepada peserta didik kita. Ada yang namanya restitusi. Ini restitusi saya juga baru dengar kemarin pada saat pendidikan guru penggerak. Ternyata ada yang dinamakan restitusi, dan diharapkan restitusi inilah yang dilakukan di sekolah. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperhatikan orang lain. Nah, jadi di sini ada ciri-cirinya. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan merestitusi mengembalikan murid bersalah yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Hukuman itu jadi identitas gagal, kemudian menjadi identitas sukses. Misalnya apabila kita memberikan hukuman, itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi juga sesuatu yang harus terjadi, namun restitusi merupakan pilihan. Nah, masuk kepada keyakinan kelas atau sekolah. Jadi dalam budaya positif itu ada yang dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, yang mungkin sekarang masih ada di sekolah kita itu adalah peraturan kelas. Ada yang tahu mungkin bagaimana apa perbedaannya antara peraturan dan keyakinan? Ya, jadi kalau peraturan itu berarti ya anak-anak harus ya, jadi biasanya peraturan itu cuma satu yang buat, ya, saudara. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan berarti berasal dari dalam. Dan biasanya keyakinan kelas itu kita buat bersama peserta didik. Jadi ada diskusi antara peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian seperti ini. Ya, jadi tahapannya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bisa mengarah ke kebajikan yang nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi misalnya keyakinan kelas apa, kebajikan apa, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan di keyakinan kelas kita. Misalnya
membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan pada anak-anak itu adalah menjaga kebersihan, ya seperti itu. Nah, peraturan biasanya juga jangan membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelas kita lebih ke arah kalimat positif. Jadi buang sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Berarti kita ganti di keyakinan kelas menjadi datang, peserta didik datang tepat waktu. Seperti itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Jadi diusahakan nanti kalau memang bisa di semester berikutnya kita bisa menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Di kelas semua kelas masing-masing bersama. Jadi ada pembuatan keyakinan kelas bersama wali kelas dan peserta anak walinya. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, jadi ini contohnya keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai. Nah, seperti itu. Ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan dan penguasaan. Jadi ada 5. Tadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena mereka gagal dalam memenuhi suatu kebutuhan dasar mereka. Jadi apabila anak-anak itu melanggar, pasti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Entah itu misalnya untuk bertahan hidupnya, kesenangannya, kebebasannya, penguasaan atau kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kasus seperti ini. Ibu Sisi, wali kelas 91, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Andi. Beberapa anak telah mengeluhkan Andi seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi untuk melakukan hal ini? Jadi ada penjelasannya. Alasan yang pertama, misalnya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membuatkannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Andi adalah bertahan hidup. Jadi kalau alasannya Andi meminta bekal karena dia lapar dan orang tuanya tidak buatkan bekal, berarti dia kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru, guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, jadi tergantung alasannya apa. Kemudian yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi Andi sedang memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi dia ingin terlihat lebih berkuasa daripada teman-temannya, berarti itu adalah kebutuhan kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh
yang dibawa dari rumahnya, karena bekal yang diberikan ibunya selalu sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan dengan beraneka ragam, maka Andi sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi ada bekalnya tapi itu terus bosan. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah dari teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurutnya ekspresi teman-teman lucu, sehingga maka dari itu Andi sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi anak-anak. Begitu pula dengan peserta didik kita di sekolah. Kadang ketika kita mendapatkan pelanggaran, pasti ada alasannya anak-anak kenapa. Maka pasti ada salah satu dari kebutuhan ini yang sedang dipenuhi oleh peserta didik kita. Dipahami ibu-ibu? Ya. Nah, ini posisi kontrol guru. Pernah dengar ibu-ibu posisi kontrol guru? Baru? Iya baru, saya juga baru. Kemarin ternyata kita posisi kontrol itu ada beberapa. Baru. Ini dia posisi kontrol kita. Sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, kontrol teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5. Bagaimana ciri-ciri posisi kontrol seperti ini? Kita akan ulas bersama satu persatu. Nah, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menempati posisi penghukum akan sering berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai." Pernah diucapkan ini sama peserta didiknya? Awas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi ini adalah contoh kalimat yang sering diucapkan posisi kontrol penghukum kepada peserta didik. Ya, awas kau tidak selesai. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kepada kamu." Nah itu, jadi sehingga ada rasa bersalah yang ditimbulkan kepada peserta didik kita. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini di sekolah? Berarti itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif, biasa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, "Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo." Jadi sering mengatakan kata "ayo." "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan."
Nah, seperti itu adalah posisi kontrol seorang teman kepada peserta didik. Kemudian seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Menggunakan sanksi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Pernyataan yang diajukan seorang pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti di peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia hanya bertanya kepada peserta didik. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya diharapkan kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol manajer. Ya, karena di posisi manajer kita sudah menguasai posisi teman dan pemantau. Jadi untuk posisi penghukum dan membuat merasa bersalah itu sebaiknya kita tidak lakukan. Kita lebih melakukan posisi manajer. Jadi misalnya posisi manajer itu akan berkata apa yang telah kita yakini. Kembali lagi kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana yang akan kamu lakukan? Jadi manajer itu lebih ke bertanya kepada peserta didik sehingga dia bisa menyadari apa yang telah dilakukan, kemudian menemukan solusinya dan dapat belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini perilaku kontrol negatif, kemudian perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Jadi perilaku kontrol negatif itu diambil oleh posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol positif itu teman dan pemantau. Sedangkan untuk posisi kontrol diri itu adalah di posisi manajer. Contohnya, guru yang di posisi penghukum, dia menghardik, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian di teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus berada di posisi ini, ibu-ibu, di manajer. Nah, seperti ini. Saya kecewa sekali, pernyataannya atau kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Apa? Ayolah lakukan demi saya. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah kerjakan tugasnya. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman.
Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Jadi yang terakhir ini manajer, yang di atas tadi ini teman atau pemantau? Pemantau. Pemantau. Nggak masih ada. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu menghukum atau membuat merasa bersalah? Iya, membuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Menghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Jadi manajer selalu bertanya yang harus anak-anak harus berpikir untuk menjawab pertanyaan dari manajer. Begitu seperti itu. Kasus Sabrina, saya duduk di sini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Nah, pertanyaannya dulu Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Lukman kepada Sabrina ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi yang dilakukan Pak Lukman kepada Sabrina adalah hukuman. Nah, ini benar-benar kelihatan ya. Ada 4 pertanyaan yang muncul dalam kasus di atas. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi kontrol guru yang dilakukan Pak Lukman adalah penghukum. Ya, penghukum. Apa indikatornya Bapak Ibu? Ibu kenapa bisa menjadi mengatakan bahwa penghukum? Supaya berdiri, supaya dia lihat. Ya, kenapa bisa posisi kontrol penghukum? Apa indikatornya? Kalau menurut saya, di sini alasannya kenapa saya memilih penghukum, karena kalau ini tidak menerima alasan dari peserta didik. Ya, meskipun tadi sudah dikatakan bahwa dia sudah mengaku bersalah, tapi dia tidak mau menerima alasan apapun dan tetap ingin supaya anak tersebut melakukan hukuman sesuai apa yang dia perintahkan. Jadi ada kata-kata
yang dikeluarkan oleh Pak Lukman nih, yang kamu sudah melanggar, kamu sudah salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan kepada Sabrina? Jadi kalau misalnya bukan dia penghukum tapi dia manajer, apa kira-kira yang bisa ditanyakan kepada Sabrina? Ya, ayo Bu. Tidak apa-apa Ji, bicara saja. Menurut saya barangkali yang ditanyakan Pak Lukman nanti itu kepada peserta didik yang melakukan kesalahan ini adalah kira-kira bagaimana alasan yang kamu akan berikan jika temanmu bertanya mengapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, jadi banyak pertanyaan Budi yang diajukan kepada Sabrina. Tidak langsung kamu salah, kamu kenapa terlambat. Jadi harus dulu tahu kenapa dia terlambat, kenapa misalnya alasannya apa seperti itu. Jadi lanjut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Ya, jadi kan ada tadi nilai-nilai kebajikan. Ya, peraturan misalnya harus menggunakan sepatu warna hitam. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Kebersamaan, Kebersamaan. kemudian kedisiplinan. Lanjut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apakah Ibu setuju dengan langkah Pak Lukman yang terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran seperti tadi? Kalau menurut saya jelas tidak setuju, karena apalagi anak tersebut sudah mengaku bersalah dan seharusnya Pak Lukman ini memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk pada saat itu mungkin dia memang melanggar, tetapi tentunya dengan tekad bahwa seterusnya nanti dia tidak akan melakukan hal yang sama. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak atas jawaban diberikan kepada saya oleh Ibu. Jadi tempat sekalian, kita tidak boleh setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman karena langsung menghukum peserta didik tanpa tahu alasannya apa. Jadi sebagai posisi manajer itu kita harus tahu dulu apa alasan peserta didik melakukan itu, terus kita tanya apakah dia akan melakukan kesalahan itu lagi. Kalau sudah komitmen tidak akan, terus ditanya lagi misalnya apa lagi rencanamu besok, seperti itu di Ibu. Ya, jadi sudah sampai di materi ke-6 yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi kan sudah dijelaskan apa itu restitusi. Nah, sekarang ada yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi ada penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Seperti ini. Langkah pertama menggunakan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami peserta didik itu bisa dilakukan seperti ini. Kita stabilkan dulu identitasnya anak-anak, terus validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Ya, jadi bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian
adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita katakan dalam menstabilkan identitas anak kita ketika sedang mengalami permasalahan. Kemudian lanjut, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun ini adalah contoh kalimat yang kita bisa ucapkan ketika memvalidasi tindakan anak-anak yang salah, seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut, untuk sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita yakinkan kepada peserta didik: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu. Penggunaan segitiga restitusi ini sebenarnya masih harus kita dalami, karena kalau tantangan yang paling berat itu ketika menghadapi peserta didik yang betul-betul sangat susah untuk terbuka kepada kita. Ketika kita ingin menanyakan tapi dia diam, otomatis tidak akan ada yang terselesaikan. Jadi kita harus betul-betul memahami posisi-posisi kita sehingga bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, jadi dalam budaya positif itu tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi, tapi digantikan dengan restitusi. Ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, itu adalah harapannya kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Mungkin memang berat Bapak Ibu-ibu, tapi demi kenyamanan dan keamanan peserta didik kita harus menerapkan budaya positif itu. Mungkin penjelasan saya tentang konsep-konsep inti budaya positif di sekolah cukup sampai di sini. Harapan saya kita bisa memahami, kemudian kita bisa meyakinkan diri kita untuk menerapkan di sekolah, sehingga kita bisa memiliki lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Bagaimana? Apa ada yang ingin berpendapat? Misalnya? Terima kasih. Sebenarnya konsep Yasas tadi itu sebenarnya sangat bagus, tapi saya berpikir bahwa apakah bisa konsep itu diterapkan di sekolah yang sama. Konsepnya diterapkan pada sekolah yang berbeda dengan konsep yang sama. Ya, masalahnya yang kita hadapi suasana peserta didik yang kita hadapi itu karakter ataupun sikap mereka itu kadang
tidak bisa memberikan melakukan konsep seperti apa yang ditayangkan tadi. Ya, sulit. Seperti misalnya manajerial tadi ya. Kayaknya hal yang seperti itu bagus sebenarnya. Memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Tetapi menghadapi siswa atau peserta didik di lapangan ternyata tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Justru yang kita lakukan itu lebih condong kepada penghukuman. Ya, karena itulah yang harus kita lakukan untuk menghadapi peserta didik kita. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Ibu Rosida, bahwa memang benar ya, konsep budaya positif itu sangat baik apabila kita bisa terapkan di sekolah, dan itu adalah tantangan, sebenarnya tantangan bagi kita dalam menerapkan itu kan. Tapi kalau kita tidak mencoba, ya setidaknya kita harus coba dulu, Ibu. Kita posisinya kita yang coba dulu, karena walaupun memang peserta didik ada yang seperti itu, tapi kalau kita sudah mencoba menerapkan, ya pasti ada 1, 2, 3 atau beberapa peserta didik yang bisa berubah ke arah yang lebih positif, mungkin seperti itu ya. Jadi memang tantangannya berat, Bu, berat sekali. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kondisi sekolah kita akan seperti itu terus. Jadi diusahakan hukuman, konsekuensi itu kita tidak adakan atau kita kurangi dulu, ya. Kemudian posisinya kita manajer. Jadi ya kita coba dulu, kita coba. Jadi saya mau kita berubah sedikit demi sedikit lah. Kalau misalnya kita bisa terapkan dulu yang keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita, karena ini kan kita bisa, wali-wali kelas bisa bersama dengan anak walinya membuat keyakinan kelas, bisa tempel di dalam kelasnya, anak-anak bisa lihat. Nah itu juga sebenarnya tidak boleh lagi kita kasih penghargaan kepada anak-anak. Tidak boleh kita kasih hadiah kalau misalnya yang pintar misalnya dikasih hadiah. Tidak boleh. Jadi hukuman juga tidak boleh. Karena apa? Kalau hukumannya sudah lewat, otomatis belum tentu tindakan kesalahannya itu dia rubah sifatnya. Jadi akan terus seperti itu. Kita hukum misalnya sampai misalnya hari ini. Setelah hukumannya selesai, belum tentu perilakunya itu anak-anak akan berubah besok. Seperti itu, Ibu Di. Ya, jadi kita mau hindari dulu hukuman. Kemudian penghargaan juga. Ada yang namanya dihukum dengan penghargaan. Dihukum dengan penghargaan. Ya, mungkin itu saja Ibu-ibu, mari kita nanti lebih mendalami lagi. Kalau ada kesempatan saya bisa memberikan lagi materi-materi seperti ini kepada kita. Setidaknya kita tahu dulu konsepnya. Kalau sudah tahu konsepnya, mari kita coba terapkan sedikit demi sedikit. Semoga bisa ada perubahan di sekolah kita. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu kita semua telah mendengarkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Permaisuri untuk memaparkan aksi nyatanya tentang konsep inti budaya positif. Sedikit saya nyampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi itu, kalau kita mau menerapkan sesungguhnya memang itu yang diharapkan dari awal. Apa yang disampaikan tadi dijabarkan itu tentang konsep budaya positif itu. Contoh yang paling kecil saja tentang di kelas, bagaimana kita bisa bekerja sama-sama wali kelas dengan siswa kita di kelas untuk membuat
istilahnya keyakinan ya, bukan aturan, keyakinan untuk disepakati bersama. Contoh paling kecil tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kita bisa sama-sama dalam kelas wali kelas dengan anak wali kelas, anak wali kita menyampaikan apa yang kita lakukan. Kalau bisa diberikan contoh-contoh bagaimana perasaan anak-anakku sekalian kalau melihat sampah bergelimpangan seumpamanya bertebaran. Nah, bagaimana solusinya? Kita itu menyangkut masalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Kapan pengendalian diri itu hilang di tubuh kita sebenarnya, itulah yang membuat muncul aturan-aturan yang hukuman selalu ada terhadap peserta didik kita. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Ya, setelah ditayangkan menyangkut masalah konsep positif ini. Yang kecil-kecil saja, Bu. Artinya bisa kita mulai nanti masuk di tahun ajaran baru ini. Jadi jangan menunggu dari sekolah atau dari kesiswaan kurikulum membuat aturan sepihak, tapi mulai dari bawah lah. Mulai dari bawah, dari wali kelas kepada peserta didik, ya, kepada anak walinya. Apa yang kita lakukan, nak? Kita bisa katakan, nah sekarang saya walinya, kau adalah anak wali saya. Bagaimana kita membuat kesepakatan masalah positif di sini, menyangkut masalah kebersihan saja dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Permaisuri selaku calon guru penggerak, karena dia akan menayangkan menyangkut masalah aksi nyatanya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut seperti ini. Bisa kita berkumpul untuk berbagi, bisa berbagi untuk mengingatkan, ya, istilah praktik baik barangkali seperti itu ya. Saya terlalu, itulah barangkali yang perlu saya sampaikan. Dan pada pertemuan ini menyangkut masalah budaya positif, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, ya, bukan lagi peraturan kelas. Kenapa? Karena bedanya keyakinan dan peraturan itu, kalau peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang. Kalau keyakinan kelas kita akan bikin bersama. Jadi kita akan diskusikan bersama dan sepakati bersama, ya. Kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri kita, jadi pasti kita akan selalu mengikuti keyakinan kelas itu, ya. Nah, sekarang kita akan mencari dulu peraturan-peraturan apa yang harus kita penuhi di kelas. Siapa ada yang mau berpendapat? Ya, kita akan cari dulu peraturan apa yang harus kita patuhi di kelas kita. Siapa? Seperti apa contohnya? Ya, apa? Jangan membuang sampah di kelas. Oh, jangan membuang sampah di kelas. Oke, jangan membuang sampah di kelas. Ya, ada lagi? Apa? Tidak mengganggu teman. Ya, tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman. Ya, satu lagi. Apa? Cuma dua? Kita tambah satu lagi. Apa? Nah, itu ada. Saling tolong menolong. Oh, saling tolong menolong. Masih ada? Jadi sudah ada 3. Jangan membuang sampah di kelas, tidak mengganggu teman, saling tolong menolong, dan masih ada? Tidak, misalnya tidak terlambat datang sekolah. Tidak datang
sekolah. Nah, ini masih berbentuk peraturan. Kita akan ubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Kira-kira kalau jangan membuang sampah di kelas itu, ini kan masih kalimat-kalimat negatif. Kalau positifnya apa? Buang sampah. Iya, jadi kita ganti jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak mengganggu teman. Saling tolong menolong ini juga hampir sama ya. Saling menghormati atau saling menghargai ya. Jadi saling menghormati atau saling menghargai. Jadi ini masuk kepada nomor 2. Yang ketiga, yang terakhir, tidak datang terlambat ke sekolah. Berarti ya, betul, datang tepat waktu. Nah, jadi sudah ada 3 yang telah kita buat. Nah, sekarang ditanya, kira-kira kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu ada nilai-nilai apa yang kita ingin patuhi? Misalnya apa? Kebersihan, ya. Jadi ada nilai kebersihan yang ingin kita patuhi. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Apa? Kebersamaan. Ya, kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Berarti iya, atas besar-besar suaranya. Iya, disiplin. Oke, jadi sudah ada nilai-nilai yang ingin kita. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira bagaimana yang terlihat kalau kita sudah buang sampah pada tempatnya? Iya, jadi kelas menjadi bersih. Menjadi bersih. Kalau saling menghargai dan menghormati, apa yang terlihat? Ada yang bisa terlihat? Jadi terlihat apa ya? Saling akrab bersama temannya. Akrab. Ya, yang terakhir datang tepat waktu. Disiplin, apa yang terlihat? Jadi mengikuti pelajaran tepat waktu. Jadi tidak ada ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, sekarang untuk mewujudkannya kalian harus menyadari dalam dari diri kalian, ya. Ya, tugas kalian sebagai siswa murid adalah mengikuti keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan tugas ibu sebagai guru akan terus mendampingi kalian sehingga keyakinan kelas ini bisa terwujud. Oke? Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ramadan dari kelas 72. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas? Saya sangat senang dan bersemangat sekali. Menurut kamu, apakah keyakinan kelas itu penting? Iya, sangat penting. Kenapa keyakinan kelas itu penting untuk kita lakukan? Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa lebih disiplin dari dalam diri.